Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipana Rivaldi dari Prodi PJKR Universitas Subang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai instrumen penelitian saya yang berjudul Survei Penggunaan Gaya Mengajar Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP Negeri Sekecamatan Subang. Begitu, kita langsung saja bahas materinya. Nah, langsung saja kita bahas mengenai instrumen penelitian yang saya gunakan dalam survei penggunaan gaya mengajar. Instrumen yang saya gunakan itu berupa angket. Jenis angket yang digunakan merupakan angket tertutup, di mana angket tersebut merupakan angket yang sudah disediakan alternatif jawabannya. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen dari angket tersebut. Angket yang saya gunakan itu hasil adopsi dari angket dari Febrian Wismoyo Nasrullah, yang dalam penelitiannya itu ditujukan kepada guru penjas sekolah menengah pertama. Jadi dia tuh survei mengenai penggunaan gaya mengajar di SMP di kota Yogyakarta. Nah, Febrian Wismoyo Nasrullah juga kisi-kisi angketnya tuh hasil adopsi dari R. Aditya Budi pada penelitian penggunaan gaya mengajar guru penjas di SD. Dan yang R. Aditya Budi tersebut jumlah soal dari angket tersebut merupakan 50 soal, dan kemudian oleh Febrian Wismoyo diuji lagi karena kan untuk yang R. Aditya Budi itu ditujukan pada guru SD. Nah, sedangkan yang Febrian Wismoyo itu pada guru penjas SMP. Nah, setelah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian muncullah menjadi soal-soal angket tersebut menjadi 40 soal, berarti 10 soal yang digugurkan, atau ada juga penambahan atau penggantian atau perbaikan soal-soal yang ada di angket tersebut. Nah, ini merupakan kisi-kisi dari angket yang Febrian Wismoyo Nasrullah, dan belum saya uji lagi, belum saya uji validitas dan reliabilitasnya. Ntar saya ujikan ketika saya akan mengambil data pada penelitian saya. Nah, kita sebagai acuan saja, ini merupakan kisi-kisi dari Febrian Wismoyo yang variabelnya itu mengenai gaya mengajar, dan mengambil dari gaya mengajar di sini mengambil dari pendapat dari Muska Muston, yaitu ada 11 gaya mengajar. Nah, di sini ada beberapa indikator dari setiap gaya mengajar. Nah, yang pertama itu dari gaya komando itu ada indikatornya itu penyampaian materi, kemudian peran siswa yang terdapat dalam butir soal 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada juga gaya tugas yang ada indikatornya itu desain latihan guru, dan juga peran siswa. Terdapat dalam butir soal 5 dan 6. Kemudian gaya resiprokal, indikatornya itu pembagian peranan siswa, kemudian dan juga peran partner, terdapat dalam butir soal 7, 10, 8, 9, dan 11. Dan seterusnya. Bisa dilihat di layar beberapa indikator dari setiap gaya mengajar, kemudian soal-soal atau setiap soal yang terdapat dalam angket dari Febrian Wismoyo Nasrullah. Nah, ini merupakan contoh
angket dari Febrian Wismoyo Nasrullah. Nah, dengan 4 alternatif jawaban karena angket yang digunakan itu angket tertutup. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya itu yang pertama itu tadi kan untuk gaya komando itu ada soal 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat bentuk soalnya seperti ini. Yang pertama itu indikatornya penyampaian materi. Kita lihat bentuk soalnya tuh, apakah Bapak atau Ibu memberikan penjelasan teknik baku yang dicontohkan oleh siswa. Nah, sini menekankan pada penyampaian materi oleh guru penjas tersebut. Nah, di sini kemudian angket yang digunakan itu menggunakan skala yang digunakan itu skala Likert. Nah, tadi jawaban-jawaban itu kan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Setiap jawaban tersebut memiliki skor. Nah, skornya itu untuk selalu dengan skor 4, sering itu dengan skor 3, kadang-kadang dengan skor 2, dan tidak pernah dengan skor 1. Ini dinamakan dengan skala Likert. Nah, di sini untuk analisis atau pengolahan datanya itu menggunakan teknis analisis data deskriptif. Itu perhitungan dalam angket menggunakan deskriptif persentase. Nah, di sini rumusnya yaitu P sama dengan F dibagi N dikali 100%. Dengan keterangan N itu merupakan jumlah responden, F merupakan frekuensi, dan P merupakan persentase yang dicari. Nah, kita coba bahas mengenai pengolahan data atau analisis data yang tadi. Kita contohkan misalkan dalam penggunaan gaya komando. Jadi kita akan mencari persentase penggunaan gaya komando. Nah, untuk mencari persentase untuk frekuensi di sini merupakan bisa dikatakan frekuensi di sini itu jumlah responden yang menggunakan gaya komando. Nah, untuk N yaitu jumlah seluruh responden. Nah, bagaimana untuk mencari F atau frekuensi di sini? Jadi, untuk mencari F tersebut, mencari jumlah guru yang menggunakan gaya komando, berarti kita harus mengetahui dulu guru bisa dikatakan menggunakan gaya komando itu bagaimana bisa dikatakan si guru tersebut menggunakan gaya komando. Nah, di sini untuk mencari hal tersebut kita harus mencari skor baku, yang mana skor baku di sini yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum. Jumlah skor yang di sini jumlah skor dalam poin angket tersebut. Misalkan dalam gaya komando itu kan ada 4 soal. Nah, dari 4 soal tersebut si responden mendapat skor berapa, kemudian dibagi dengan skor maksimum. Berarti skor maksimum dari gaya komando itu dari 4 soal. Untuk skor tertinggi kan 4 dikali 4 berarti 16 skor maksimum. Misalkan nah, apabila skor baku yang diperoleh kurang dari sama dengan 0,5, maka guru tersebut dianggap tidak menggunakan gaya mengajar komando.
Jadi untuk bisa dikatakan menggunakan gaya mengajar komando, si guru tersebut skor bakunya itu harus lebih dari 0,5. Nah, misalkan si guru tersebut skor dalam soal-soal gaya komando ia mendapatkan skor 9 misalkan. Nah, kemudian dibagi dengan skor maksimum. Nah, berarti kan itu hasilnya lebih dari 0,5. Jadi bisa dikatakan si guru tersebut menggunakan gaya komando. Nah, setelah kita tahu bagaimana si guru tersebut bisa dikatakan menggunakan gaya komando, kemudian kita mendapatkan hasil dari frekuensi guru yang menggunakan gaya komando berapa. Nah, baru kita cari persentase penggunaan gaya komando dari seluruh responden. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi, rumus mencari persentase yang tadi di analisis data. Nah, kita masukkan misalkan frekuensi guru yang menggunakan gaya mengajar komando itu 15, sedangkan jumlah responden itu 18. Nah, kita masukkan nilainya 15 dibagi 8 kemudian dikali 100% karena mencari persentase. Nah, hasilnya 83,3%. Jadi guru yang menggunakan gaya komando dari seluruh responden itu sekitar 83,3%. Dari 15 orang dari 18 responden itu dalam presentasinya itu ditulis 83,3% hasilnya. Nah, seperti itu untuk gambaran pengolahan data dari penelitian yang saya lakukan yang menggunakan instrumen angket tertutup. Nah, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai instrumen yang saya gunakan dalam penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang jelas. Begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.